Sahabat RTV, aksi pencurian di siang bolong juga terjadi di sebuah rumah kosong di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang terekam CCTV saat beraksi menggasak perhiasan emas, laptop, dan mobil berikut surat berharga. Tidak hanya itu, di wilayah yang sama, polisi pun menangkap pencuri spesialis rumah kosong. Mirisnya, saat ditangkap pelaku sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Awal Desember 2020 lalu, seorang pria terekam CCTV saat tengah beraksi mencuri di sebuah rumah kosong di perumahan Bangun Reksa Indah, Kelurahan Pondok Pucung, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang beraksi seorang diri ini masuk dengan cara merusak kunci gerbang dan mencongkel jendela dan teralis besi bagian samping rumah tersebut. Saat beraksi, pelaku nampak begitu tenang memasuki satu persatu kamar dan mengobrak-ngabrik isi lemari. Dari aksinya itu pun, pelaku menggasak satu unit laptop, perhiasan, dan mobil jenis sedan, serta surat-surat berharga milik korban. Kejadian ini diketahui korban setelah saudara korban diperintahkan untuk melihat rumahnya yang kosong karena ditinggal keluar kota. Polisi pun membenarkan bahwa pencurian tersebut terjadi saat kondisi rumah sedang kosong ditinggal pemilik rumah keluar kota. Pelaku rusak atau masuk ke rumah yang dalam keadaan kosong melalui pekarangan, kemudian merusak pintu, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah perhiasan dan kendaraan roda 4. Kerugian yang dialami oleh si korban atau pelapor ini kurang lebih sekitar 300 juta. Kondisi rumah saat itu lagi kosong ya, Pak Kapolsek? Kondisi rumah menurut dari si pelapor memang sedang dalam keadaan kosong. Sementara pelaku yang diduga spesialis rumah kosong ini masih dikejar petugas gabungan Polsek dan Polres Metro Tangerang Kota. Pertengahan Januari 2021 lalu, aksi serupa juga terjadi di salah satu rumah warga di Kompleks Margolen, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang beraksi seorang diri ini masuk ke dalam rumah warga melalui semak-semak dan terekam kamera pengawas CCTV. Aksi pelaku terbilang nekat, lantaran dilakukan saat siang bolong. Usai mendapatkan hasil curiannya, pelaku langsung kabur lewat jalan yang sama melalui tembok pembatas kompleks. Mendapat laporan terkait adanya pencurian rumah kosong, unit Resmob Polsek Cipondoh langsung membentuk tim khusus dan menyelidiki berdasarkan rekaman CCTV dan beberapa saksi di tempat kejadian perkara. Setelah diketahui keberadaannya, pelaku pun berhasil dibekuk polisi di rumah kontrakannya saat tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama rekannya. Polisi terpaksa menembak pelaku karena berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap petugas. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku diketahui adalah residivis dengan kasus sama yang baru saja selesai menjalani proses hukum. Pelaku tunggal dan yang bersangkutan pelaku adalah seorang residivis. Sebelumnya dia pernah melakukan kejahatan yang sama di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota ini. Di antaranya ada ngambil speaker. Intinya dia pelaku rumsong apa yang ada di dalam, termasuk elektronik di dalam rumah itu mereka ambil. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita satu unit televisi hasil curian pelaku. Kini pelaku harus kembali meringkuk di balik jeruji besi akibat perbuatannya mengambil barang milik orang lain. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, Turn Back Crime, RTV. Selain di Tangerang, Banten, aksi pencurian rumah kosong juga pernah terjadi di Depok dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Di Depok, Jawa Barat, 2 pelaku pencurian tertangkap kamera CCTV beraksi membobol rumah yang sedang ditinggal pergi bekerja oleh penghuninya. Akibatnya, burung peliharaan jenis murai dan 1 unit televisi dibawa kabur pelaku.
Sementara di Tasikmalaya, polisi menangkap pelaku pencurian rumah kosong serta menyita barang bukti hasil curian berupa telepon genggam, laptop, dan uang tunai jutaan rupiah. Rekaman kamera pengawas CCTV di salah satu rumah di perumahan Pesona Bunga, Cilodong, Depok, Jawa Barat ini merekam jelas aksi komplotan spesialis pencuri rumah. Kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri rumah yang sedang ditinggal kerja penghuninya. Satu pelaku masuk dengan cara memanjat tembok rumah korban dan mencoba merusak kunci pagar dari sisi dalam. Namun pelaku gagal merusak gembok dan akhirnya memilih untuk melompati pagar bagian samping. Sebelum membobol rumah, pelaku menyembunyikan motor ke semak-semak di depan rumah korban untuk menghindari kecurigaan warga sekitar. Pelaku pun kemudian masuk ke dalam rumah dan membobol pintu rumah korban. Tak butuh waktu lama, dua pelaku pun menggasak satu ekor burung jenis murai, satu unit televisi, dan surat BPKB kendaraan milik korban. Akibat dari peristiwa tersebut, korban pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Korban mengatakan kejadian ini adalah kedua kalinya. Kejadian pertama terjadi pada bulan November lalu. Korban menduga bahwa kedua pelaku merupakan orang yang sama. Berbekal rekaman CCTV, korban pun telah melaporkan peristiwa pencurian itu ke Mapolsek Sukmajaya. Tanggal 13-an itu jam 12.30 itu kejadiannya. Saya kan masang CCTV, ada alarm deteksi gitu. Pas saya habis sholat zuhur, itu saya buka CCTV, kok pintu teralis kebuka. Saya kira tuh adik saya yang masuk. Ternyata dia pakai helm yang nggak tahu itu siapa. Terus kejadiannya cepat banget, 12.38 itu dia langsung ngambil burung murai sama TV saya. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, CCTV di Perum Sirnagali, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya memperlihatkan gelagat mencurigakan pelaku spesialis pencurian rumah kosong Juli 2020 lalu. Setelah memastikan situasi aman, pelaku dengan leluasa masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang berharga milik korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku berikut barang bukti hasil curian, seperti uang tunai, laptop, dan telepon genggam. Dengan tertunduk lesu, pelaku mengakui perbuatannya karena terdesak kebutuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Karena kita mempunyai data melalui CCTV, nah setelah itu dari hasil pengembangan itu kemudian juga ternyata yang bersangkutan memang pelaku daripada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Barang bukti yang sudah bisa kita amankan itu ada komputer, kemudian beberapa peralatan lain. Saat ini masih dalam proses penyidikan. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Depok dan Tasikmalaya, Jawa Barat, Fahri Ali, Idrus Andriawan, Turn Back Crime, RTV. Kriminolog menilai pelaku kejahatan properti yang terjadi di Kebonjeruk, Jakarta Barat telah merencanakan matang-matang aksi pencurian tersebut. Sesaat lagi di Turn Back Crime menumpas kejahatan.